Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, dan nikmat sehat. Tak lupa sholawat serta salam, tak henti-hentinya kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Kisah sahabat Nabi berikut ini menarik disimak. Dia seseorang dari Bani Zuhroh, keturunan dari pihak ibu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Abdurrahman bin Auf. Ia juga termasuk dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf menjadi orang ke-8 pertama yang memeluk Islam, dan ia diislamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq 2 hari setelah Abu Bakar masuk Islam. Sebelum masuk Islam, ia dikenal dengan nama Abdi Amr. Kemudian, Rasulullah pun memintanya mengganti dengan Abdurrahman bin Auf yang namanya masih dikenal hingga sekarang. Ia lahir pada tahun ke-10 dari tahun Gajah, atau tepatnya pada 581 Masehi. Abdurrahman lahir dari ayah yang bernama Auf bin Abdu Manaf dengan ibu yang bernama Asifah binti Auf. Seperti yang dikutip dari buku karya Abu Zain, sebagai salah satu sahabat Rasul yang cerdas, ia memiliki hafalan Al-Quran yang baik, bahkan ia pun selalu mencatat setiap wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tekun. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin melakukan hijrah ke kota Madinah, Abdurrahman bin Auf termasuk dalam rombongan tersebut. Rasul pun mempersaudarakan kaum Ansar dari Madinah dengan kaum Muhajirin dari Mekah. Saat itu, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Disinilah kisah Abdurrahman bin Auf sebagai seorang pedagang dimulai. Sesampai di rumah Sa'ad bin Ar-Rabi, ia pun segera menunjukkan hartanya pada Abdurrahman bin Auf dan berkata, "Ini adalah hartaku yang aku bagi menjadi 2. Maka pilihlah separuh yang dapat kamu ambil untuk dirimu." Tidak sampai di situ saja, Sa'ad pun menawarkan rumahnya yang 2 tingkat untuk dibagi berdua dengan Abdurrahman bin Auf. Mendengar itu semua, Abdurrahman membalas dengan senyuman dan berkata, "Wahai saudaraku, semoga Allah memberikan keberkahan dalam hartamu, keluargamu, dan rumahmu. Sebaiknya tunjukkan saja kepadaku jalan menuju pasar." Setelah Sa'ad menunjukkan jalan menuju pasar, ia pun keluar dengan kayu bakar di pundaknya. Kayu bakar tersebut rencananya akan ia jual di pasar. Sejak hari itu pula, Abdurrahman bin Auf pun memulai perjuangan kerasnya dalam berjual beli, melaba, dan merugi di sana. Kreativitas Abdurrahman dalam berniaga pun lahir. Seperti yang ditulis oleh Ahmad Zaki El-Syafa, ia meminta tolong pada saudara barunya Sa'ad untuk membeli tanah yang kurang berharga di samping tanah pasar tersebut. Sesaat tanah tersebut dibeli, ia pun segera membagi tanah menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama besarnya. Abdurrahman kemudian mempersilakan siapapun untuk berdagang di atas tanah tersebut tanpa dikenakan biaya sewa. Jika hasil dari berdagang tersebut mendapat untung, Abdurrahman bin Auf hanya mengimbau mereka untuk membagi hasil seikhlasnya. Tentu saja ide cemerlang ini diterima dengan baik oleh para pedagang di sana. Semua orang pun berbondong-bondong pindah ke pasar baru tanpa biaya operasional yang dibangun oleh Abdurrahman tersebut. Para pedagang di sana pun sukses membawa keuntungan yang besar, sehingga hal itu membawa keuntungannya berkali lipat bagi Abdurrahman. Omset hasil dagangannya pun semakin besar dan ia dikenal sebagai pedagang yang sukses. Nilai kekayaannya saat Abdurrahman wafat sebesar 6 triliun rupiah sesuai yang dilansir dari tulisan Bahrudin dalam buku Cara Mengupgrade Diri dengan Metode Entrepreneur Spiritual Question. Namun, kekayaannya tidak lantas membuat Abdurrahman bin Auf menjadi sombong dan kikir. Dalam sebuah riwayat yang tertulis dalam buku 16 Dosa Meninggalkan Salat Wajib,
Ia pernah menyumbangkan 40 dinar, sekitar 19 juta rupiah, 500 ekor kuda untuk perang di jalan Allah. 1.500 tunggangan rahilah unta pembawa beban berat menyumbangkan 500 ekor unta untuk berperang dan memerdekakan 30 orang budak di hari yang sama, dan masih banyak lagi. Demikian informasi ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf, atau keliru itu datangnya dari kami sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah. Jangan lupa dukung channel kami, dan channel Islami lainnya, guna mendapat syafaat dalam mencapai ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menekan like, share dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.